Tuhan, saya mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan menaikkan ibadah kita, kita nyanyikan pujian kita, datang kepada Tuhan. Pengakuan kehidupan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia, kami mau berserah menyerahkan setiap kehidupan kami hanya menyembahmu Tuhan Sang Raja atas setiap kehidupan manusia. Engkau mati bangkit naik ke surga, dan juga Engkau datang Tuhan dari surga untuk menghapus segala dosa dan menghapus segala kemustahilan kami yang aturnya manusia berdosa binasa dan tidak layak
tapi karena Kau dari surga sebagai Raja tampil sebagai manusia, dan Kau rela Tuhan untuk menghapus dosa dan mengatakan mujizat-mujizat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pada hari ini kami akan datang bersekutu, beribadah, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami, tuntun dari awal sampai akhirnya ibadah kami. Berkati puji-pujian kami, bahkan berkati tubuh jiwa roh kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dan benar-benar berkenan kepada Tuhan, datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami, masalah kami, bahkan setiap kehidupan kami serahkan kepadamu, terutama Tuhan. Biarlah roh-Mu selalu hidup dalam kehidupan kami, agar kami bisa taat setia dengar-dengaran, dan hidup kami Tuhan lepas dari dosa yang mengikat kami, sehingga kami merasakan kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami seluruhnya, urapi puji-pujian, terutama juga firman-Mu, urapi Tuhan teristimewanya bagi hamba-Mu Tuhan yang haleluya, yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan ini, yang memimpin pujian, bahkan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kasih-Mu, sehingga kami semuanya Tuhan yang beribadah benar-benar merasakan keajaiban Tuhan. Kami pakai kuasa-Mu yang berkuasa, mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu, mudah merintangi ibadah kami. Kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, roh yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kami pakai nama-Mu yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mulaikan ibadah kami siap hati kami memuji dan hidup di dalam kehidupan pribadi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Kita nyanyikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, haleluya, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Puji Tuhan, biarlah semakin hari semakin bertambah anugerah
kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Anugerah kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang bertambah, yaitu bagaimana kita anak-anaknya bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala yang kita terima. Sebab kalau kita yang sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, biarlah kita juga bisa memberikan semuanya kepada Tuhan. Lewat tubuh, jiwa, roh kita mengasihi Tuhan, melayani, memuji Tuhan, bahkan membawa segenap hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah yang kita merasakan anugerahnya Tuhan. Tapi kalau kita merasakan anugerahnya Tuhan, semakin dingin kasih kita kepada Tuhan, maka kehidupan kita tidak ada artinya dalam pengenalan pengikutan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita lagi datang kepada Tuhan. Haleluya. Menyembah Yesus, memuji Yesus, bahkan segenap hati kita hanya untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita lahir dari rahim ibu kita, lahir di dunia, di bumi ini, yang hanya satu tujuan, bisa mencari Tuhan dan hidup di dalam pribadi Yesus, supaya kita juga bisa kembali ke tempat kita, yaitu penuh dengan kebahagiaan, masuk ke takhta Tuhan, Yerusalem baru. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita lagi kepada Tuhan. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini.
segala raja, biarlah kita hari-hari ini bangkit, apapun situasi, kondisi, masalah, pergumulan. Sebab kalau kita di dalam pribadi Yesus, kita bangkit. Kita mengalami gairah, kekuatan yang daripada Tuhan. Bisa memuji, bisa memuliakan Tuhan. Asalkan kebangkitan kita bukan secara daging, tetapi kebangkitan kita karena korban Kristus, firman, dan Roh Kudus. Biarlah kita semakin gairah untuk mencari Tuhan. Kita nyanyikan pujian-pujian kita lagi kepada Tuhan. Dengarkan sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan kawanmu. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan kawanmu. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan yang takkan pernah dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta melompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Pembebasan, haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta melompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan. Puji Tuhan, hari-hari ini kita biarlah memiliki tahun-tahun yang selalu bebas. Bebas atas persoalan, bebas atas masalah, bebas atas sakit penyakit, bebas di dalam setiap pergumulan kita, sampai bebas dari dosa yang membawa kita kepada kebinasaan, yang membawa kita putus hubungan dengan Tuhan. Kita bebaskan lewat suara sangkakala, yaitu suara firman Tuhan. Bahkan di situ akan terjadi kelepasan seperti tahun Yobel, bebas atas dosa-dosa, bebas atas persoalan masalah. Itulah yang harus kita miliki di hari-hari ini. Puji Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh lagi hidup kita hanya sepenuhnya kepada Tuhan, mendengarkan suara sangkakala, suara firman di hari-hari ini. Apapun situasi, kondisi, persoalan masalah, tapi kalau kita hidup, kita mendengarkan suara sangkakala, suara firman Tuhan, di situ ada tahun pembebasan, tahun Yobel, tahun sukacita, kelepasan, tahunnya gairah, semangat untuk sepenuhnya berserah mencari Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita,
Haleluya. Betapa oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Betapa oh Tuhan, betapa oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa, terlepas dari beban dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini Tuhan, kehidupan kami mau terlepas dari segala beban yang berat, beban pergumulan, persoalan, sampai beban yang tingginya hidup manusia, yaitu beban dosa yang membawa kami kepada kebinasaan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mendengarkan firman-Mu yang agung, firman yang adalah pribadi-Mu Tuhan, dalam wujud pribadi Tuhan Yesus Kristus yang ada gambaran Allah, yang kami sehari-hari ini mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan, sehingga kami mengalami kekuatan bahkan tahun pembebasan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah datang memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan datang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan, urapi kami seluruhnya mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mampu percaya yakin akan firman. Bahkan mampukan setiap kehidupan kami seluruhnya Tuhan untuk mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sehingga bukti nyata buat pada hari ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan yang mampu mengubahkan kami, menyucikan, melayakkan, membenarkan,
bahkan membawa kami sewaktu sama seperti Engkau sempurna Tuhan. Bahkan sedikit pun juga kami tak pernah ragu Tuhan. Kami bisa menyerahkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Kami bisa berdoa, menyembah, datang kepadamu Tuhan. Menyerahkan dalam setiap kehidupan kami, mulai dalam nikah, buah nikah, pelayanan, studi, masa depan, usaha, sakit, penyakit, dan apapun setiap pergumulan kami, sampai detak jantung nadi kami juga Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Mati hidup kami milik Tuhan, hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Syukur kepada Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kami, terutama hamba-Mu. Urapi Tuhan dengan kasih dan suara-Mu Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa, mengusirkan segala kuasa roh jahat, iblis, setan yang selalu mengganggu, dan merintangi dalam setiap kehidupan kami mendengarkan firman-Mu. Lewat roh ngantuk, roh bermain-main, roh najis, keras hati, kesombongan, keangkuhan, apapun segala kuasa-Mu, kami menolak, mematahkannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Nama Tuhan yang kami permuliakan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biar damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Dan kita akan membuka firman Tuhan sesuai dengan ibadah kita hari ini, yaitu dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Biarlah firman Tuhan ini yang terus menerus disampaikan, dinyatakan, bahkan biarlah firman Tuhan ini juga menjadi satu kebutuhan berkat dalam setiap kehidupan kita. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, mungkin firman Tuhan ini tahu arah dan tujuannya, mungkin firman Tuhan ini mungkin juga sudah sering kita bacakan dan sering kita hafal dan sering juga menjadi satu pegangan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi semuanya firman Tuhan iya dan amin, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Awal Tuhan menciptakan manusia penuh dengan kebahagiaan, akhir pun juga Tuhan memberikan kebahagiaan itu. Sebab awal dirusak oleh dosa dan diakhiri untuk masuk ke dalam kebahagiaan, yaitu Yerusalem baru. Biarlah kita sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka perhatikan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Injil Matius pasal yang ke-6 ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan ini, Tuhan menambahkan apa yang kita khawatirkan. Asalkan cari dahulu kerajaan Allah, serta cari juga kebenarannya. Inilah bagi kehidupan kita. Makanya saya mengambil temanya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan menambahkan berkat kepada kita. Berkat apa yang mau Tuhan tambahkan? Mungkin berkat kesehatan Tuhan berikan, Tuhan tambahkan. Berkat apa? Berkat masa depan Tuhan berikan bagi kaum muda-mudi. Berkat apa? Usaha. Wah, Tuhan berikan. Berkat apa? Secara umumnya, secara kepribadian manusia, seluruh manusia, yaitu berkat makan minum,
berkat apa yang mau dia pakai, berkat apa yang dia inginkan. Tuhan berikan bagi anak-anaknya. Asalkan dia utamakan kepribadian Allah serta kebenaran Allah. Sama dengan hidupnya mencari Tuhan sepenuhnya. Inilah kalau orang yang hidup di dalam kebenaran Allah, di dalam kerajaan Allah serta mencari Tuhan, ada berkat ditambahkan. Sampai berkat yang ditambahkan berkat kehidupan. Kita hidup. Kenapa hidup? Ya, karena kita mencari Tuhan. Nah, kita baca dulu kitab Amos. Kitab Amos. Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima. Ayat yang keempat dan keenam. Di sini temanya jalan menuju hidup. Kalau kita mencari kebenaran, kerajaan Allah, ada berkat ditambahkan. Tuhan tambahkan berkat. Berarti kalau kita mencari kebenaran Allah, mencari kerajaan Allah, berarti ada hidup. Tidak ada kebinasaan, ada hidup yang Tuhan berikan. Seperti tema ini, kitab Amos, jalan menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan, ayat keempat, kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat keenam, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau orang yang mencari kerajaan Allah kebenaran, sama dengan orang yang mencari Tuhan. Kalau orang yang mencari Tuhan, ada berkat yang ditambahkan sampai Tuhan memberikan berkat kehidupan. Ada kehidupan. Ada kehidupan, ada pemeliharaan, perhatian Tuhan bagi anak-anaknya. Inilah semoga kita dapat mengerti. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak benar, kalau kita tidak mencari kerajaan Allah, kalau kita tidak mencari Tuhan, berarti kita tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Sampai tidak menerima berkat kehidupan, tidak hidup di dalam pribadi Tuhan. Inilah sebaliknya. Sebaliknya bagi setiap kehidupan kita. Kalau benar ada berkat, ada hidup. Orangnya cari Tuhan. Kalau tidak benar, tidak ada kehidupan, tidak ada berkat ditambahkan. Inilah. Oh jadi Pak, orang Pak nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama apa, nggak cari Tuhan, nggak sungguh-sungguh. Tapi Pak berkatnya terus gini. Jangan ditipu. Setan pun bisa memberi berkat. Setan pun bisa memberi berkat. Orang yang di luar kebenaran pun Tuhan bisa. Setan pun bisa memberikan berkat. Bukan Tuhan yang memberikan berkat, tapi setan. Kita baca Injil Matius. Biarpun diulang-ulang firman Tuhan, tapi membawa berkat. Kita baca Injil Matius pasal yang keempat. Mungkin sudah sering kita dengar firman Tuhan ini. Ini pasal yang keempat ini pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus ketika berpuasa 40 hari 40 malam. Ketika di hari ke-40, sudah di situ ada kelengahan mungkin Tuhan Yesus. Di situ sudah kelaparan puncaknya. Di situ daging lemah. Di situ sudah tidak berdaya. Tetapi dicobai oleh setan. Apa yang pertama? Yang pertama itu batu jadi roti. Tentang kebutuhan. Berarti setan bisa memberikan kebutuhan. Setan bisa memberikan kebutuhan. Setan bisa memberikan. Sudah. Kalau tidak cari Tuhan, tidak sungguh-sungguh, berkat ditambahkan bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, dia utamakan Tuhan. Inilah. Kalau nggak dari Tuhan, ya tadi padang gurun itu, ya setan bisa memberikan berkat. Batu jadi roti. Yang kedua tentang bait Allah. Tentang bait Allah, Tuhan dicobai. Bait Allah itu berbicara tentang apa? Tentang kehidupan kita. Sebab kau tidak tahu, sebab kita itu bait Allah, bait Roh Kudus. Berarti tentang apa? Tentang kehidupan kita beribadah kepada Tuhan. Dicobai. Inilah. Dicobai. Kepada siapa kamu beribadah? Tuhan Allah yang hidup apa? Ilah-ilah zaman,
orang-orang yang tidak mengerti Tuhan. Diperhadapkan sampai kedudukan takhta. Di mana? Tuhan. Sampai penyembahan. Sampai penyembahan. Penyembahan kita apakah tertuju kepada Tuhan? Benar? Atau kepada penyembahan kepada roh-roh yang lain, mempercayai yang lain, berhala, ritual, ahli sihir, ramalan dan lain-lain, penyembahan kepada Tuhan. Setan bisa secara jasmani, secara jiwa, kerohanian kita bisa. Bait Allah bicara hati kita. Tidak tahukah kamu bait Allah, bait Roh Kudus kita. Inilah dicoba ya. Kalau kau contohnya beribadah sama aku, tidak beribadah sama Tuhan Allahmu, ya kau ada berkat. Ini kebutuhan secara jasmani kau ada. Sekarang sudah ada. Kita lihat. Inilah. Ini mau dimasukkan oleh anak-anak Tuhan. Disitulah ada. Mau beribadah pada Tuhan, tersiksa kamu. Kalau ibadah sama aku, ikut aku ya, happy, ke diskotik. Kemana? Ke bioskop. Kemana? Refreshing. Kau ibadah, bait Allah. Ditegur hanya dosa, kau ditegur. Kenajisan kau, kau kan rugi kau. Ya. Di sana, kok sana itu ya, bagus. Sungguh-sungguh kita. Diperhadapkan tentang kepribadian kita, ikut Tuhan atau ikut yang lain. Sampai ini kedudukan takhta penyembahan. Mau gimana? Ini mungkin di dalam pekerjaan. Kalau kau ikut aku, kau nanti ku kasih kedudukan. Tapi ya harus ikuti aku. Sedikit aja melenceng dari dosa, setan bisa. Kalau ikut Tuhan ya nggak bisa lah. Kalau di sini ya kayak gitu ya, ini diperhadapkan kebenaran atau tidak benar. Sampai penyembahan. Sampai penyembahan. Penyembahan Allah yang hidup kah? Pribadi Tuhan dengan kehidupan sepenuhnya, atau penyembahan kepada yang lain tadi, menyembah berhala, bentuk patung, ritual-ritual, ahli sihir, perdukunan dan lain-lain, menyembah nenek moyang dan lain-lain. Diperhadapkan seperti kitab Yosua. Ayo tinggal pilih, aku dan seisi keluargaku, Yosua pasal 24. Datang kepada Tuhan Allahku yang hidup. Kalau kamu percaya kepada ilah yang zaman kau yang itu, pilih hubungan. Semoga kita dapat mengerti. Ayo kita sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Setan pun bisa memberikan dalam setiap kehidupan. Oleh sebab itu kita biarlah dengan tema ini, kebenaran Allah, kerajaan Allah itu kita cari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita cari. Kalau kita tidak cari Tuhan tadi, itu kebalikannya. Kalau sudah kita tidak cari Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kehidupannya pasti takut dan khawatir. Ini kewaspadaan bagi kaum muda-mudi, baik kaum bapak, kaum ibu dalam nikah, baik dalam setiap pelayanan. Inilah yang menyebabkan kita juga tidak hidup dalam kebenaran. Kita itu selalu khawatir, takut. Memang secara jasmani, manusia darah dan daging takut. Seperti Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan. Tapi ketakutannya itu dia serahkan kepada Bapa. Ketika dia mau disalibkan di Taman Getsemani, dia berdoa mencucurkan air mata. Rasa takut itu bukan takut karena dosa. Itulah manusia darah dan daging. Yang manusia yang tidak berdosa rela jadi manusia berdosa supaya memberikan teladan, supaya kita menyerahkan ketakutan kita itu hanya kepada Tuhan.
kepada Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jangan kehendakku Bapa. Padahal murka itu harusnya kita yang merasakan. Murka Allah itu yang membinasakan manusia itu kita yang merasakan. Inilah. Ini. Jadi oleh sebab itu Tuhan memberikan teladan. Jadi kita pun juga yang membuat waspada dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita tidak benar, tidak sungguh-sungguh mencari kerajaan, takut dan khawatir. Tapi biarlah takut dan khawatir itu kita serahkan sama Tuhan. Inilah. Ini tadi takut makan minumnya, takut pakaiannya, takut apa yang dia inginkan besok gini, apalagi sekarang keadaan sudah mulai krisis ekonomi, krisis di dalam pekerjaan, krisis di dalam kehidupan penyakit. Semuanya sudah melanda dalam negeri, luar negeri, sampai kehidupan kita. Semuanya takut atas kebutuhan. Tetapi biarlah manusia darah dan daging dengan ketakutan ini kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita. Kalau kita takut, jiwa kita pasti terombang-ambing, ragu, pasti suam-suam, pasti tidak sungguh-sungguh, pasti. Sebab firman Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Firman Tuhan ini cukup jelas. Cukup jelas bagi anak-anak Tuhan. Kalau kita takut, khawatir, berarti jiwanya nggak tentram. Kalau sudah jiwa tidak tentram, tidak fokus, tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan, berarti kemana? Ya itu tadi, 24 jam, satu harian kerja terus. Satu harian, mungkin studi kuliah terus supaya dapat IP, supaya bisa dapat nilai terbaik. Bagus, tetapi dia takut sampai dia tidak takut untuk Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan yang memelihara jiwanya. Berarti kalau orang takut dan khawatir, jiwanya nggak tentram lagi. Takut, khawatir, nggak tentram. Inilah, nggak fokus, nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau dia benar, sungguh-sungguh, dia tidak takut. Apapun mau dimakan, apapun mau diminum, apa yang aku cari Tuhan, pasti Tuhan yang memberikan. Banyak anak-anak Tuhan. Itu Alkitab itu Pak, yang dulu terjadi. Ya kalau yang dulu terjadi berarti untuk apa kita percaya setiap ibadah firman Tuhan sama. Setiap kita percaya pribadi Yesus tertulis dari firman Tuhan yang sama Alkitabnya. Kalau kayak gitu, ya kita potong. Ya hanya perjanjian ini aja Pak. Yang enak bagi daging itu aja Pak yang disampaikan. Yang gak enak bagi daging Pak itu gak pantas Pak. Gak betul itu Pak. Sudah. Karena jiwanya takut, khawatir, nggak tentram lagi untuk kebenaran. Ini nggak percaya. Elia dipelihara, daging dari Tuhan lewat burung gagak mengirimkan. Janda Sarfat ketika jumpa yang aturnya hanya buli-buli, seanyar roti, tapi bisa dia menerima itu. Berkat Tuhan ada. Kok kita orang Israel, dia bekerja keras terus lewat Fir'aun, Israel, sampai dia hanya bekerja makan sampai lupa dia kepada Tuhan. Mengerang juga. Untung datang Musa yang diutus Tuhan untuk menolong Israel, karena aku dengar keluhannya supaya dia datang beribadah kepada aku Musa. Tapi habis itu kita lihat sudah bekerja, sudah dia tinggalkan, tapi dia kembali kepada Tuhan, sudah dapat berkat dari Tuhan bersungut-sungut. Nah itu kalau sudah khawatir, nah, kalau kebenaran sudah ada samanya, dia terasa. Tapi kalau betul-betul kebenaran itu mutlak dalam kehidupan kita, biarpun belum ada hari ini, karena sudah ada kebenaran mutlak dalam kehidupan dia tetap berjalan di atas kebenaran. Dia tetap cari Tuhan. Inilah khawatir, takut. Ini seperti di Israel. Orang Israel
ketika diperbudak Firaun, bekerja, wah bikin piton, Ramses, wah batu-batu apa, bekerja keras apa. Mengerang juga, mengeluh, ini, gini. Wah, pigih. Tuhan mengutus Musa. Sudah datang untuk mau beribadah dituntun Musa, bersungut-sungut. Itulah kalau sudah kebenaran itu tidak mutlak. Begitu juga kita, anak-anak Tuhan. Sungguh-sungguh, hari-hari. Kalau khawatir, waspada. Jangan khawatir. Jangan khawatir, takut. Serahkan sama Tuhan. Belum ada hari ini ya, saya percaya Tuhan. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, saya percaya sama Tuhan. Sebab janji Tuhan, Allah yang kusembah, kebenaran Allah yang kuterima, Tuhan tambahkan berkat. Inilah, mungkin firman Tuhan ini terus. Sudah sering kita baca, kita hafal, dan tujuan firman Tuhan ini tahu apa tujuannya. Nah, inilah. Kalau sudah khawatir, takut, waspada yang kedua nanti. Pasti ujung-ujungnya berbuat dosa. Berbuat dosa. Kalau sudah khawatir takut akan kebutuhan yang dicari itu, kebenaran tidak, pasti sewaktu-waktu berbuat dosa tadi. Tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan, tidak bisa mendengarkan nasihat kebenaran firman Tuhan, tidak bisa menerima teguran firman. Tidak sungguh-sungguh. Sehingga apa ya? Bekerja dapat memang, tetapi dengan jalan yang salah sewaktu-waktu. Melakukan usaha dengan jalan yang salah, pakai pelaris, mungkin bikin menjelekkan satu sama yang lain, bikin caranya, menjual barang palsu, mungkin dalam pekerjaan juga. Kita sebagai karyawan mungkin karena sudah terjadi hal-hal yang korupsi. Karena yang dicari pekerja, bekerja dengan tidak dituntun kebenaran. Berarti semua cara yang dia bekerja halal. Itu menjual narkoba. Wah, yang penting dapat makan minumku. Iya, berjudi. Yang penting dapat makan minumku. Apalagi menjual hal-hal yang lain. Maaf cakap, sampai mau menjual diri. Maaf, 1000 kali maaf. Ini sudah merusak kalangan kaum muda, kalangan orang tua. Terjadi pesta seks, penyimpangan seks, homoseks, lesbian, sampai terjadi kaum muda yang tidak suami istri terjadi, dan lain-lain juga, perselingkuhan. Ini suatu waktu pasti berbuat dosa, sewaktu-waktu, karena tidak dalam kerohanian kebenaran Allah dalam setiap kehidupan kita. Ini semoga kita dapat mengerti. Sewaktu-waktu pasti berbuat dosa, tetapi untunglah oleh sebab itu kesempatan hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, menerima kebenaran Tuhan, yaitu mencari kebenaran Allah, mencari pribadi Allah dalam setiap kehidupan kita. Inilah supaya berkat Tuhan ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Allah memberikan kebenarannya dan kita menerima kebenaran dan kita melakukan kebenaran Allah. Mencari kebenaran Allah itu. Bagaimana cara Tuhan memberikan kebenaran dan kita hidup dalam kebenaran Allah. Bagaimana? Dan kita hidup dalam kebenaran Allah sehingga berkat Tuhan diberikan dalam setiap kehidupan kita. Kita baca surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 ke-10, baru Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9-10, baru Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Injil Yohanes pasal yang ketiga
ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bagaimana caranya Allah memberikan kebenaran dan kita hidup dalam kebenaran Allah? Cara Allah memberikan kebenaran yaitu lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Lewat pribadi Yesus yang adalah gambaran Allah yang sebagai kasih tampil datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Inilah untuk menyelamatkan dunia manusia yang ada di dunia yang penuh dengan dosa-dosa, sebagai korban pendamaian. Korban pendamaian antara manusia dengan Allah dalam wujud roh. Allah roh tapi tampil dalam wujud pribadi Yesus sebagai manusia. Ya, pendamainya Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa tampil menjadi manusia berdosa untuk menghapus dosa kita dan kita bisa layak menyambut kedatangan Tuhan. Layak datang kepada Tuhan. Inilah layak datang kepada Tuhan. Menerima pribadi Tuhan. Ini cara Tuhan memberikan kebenaran Allah dan apa? Sehingga berkat ditambahkan kepadanya. Inilah kenapa Pak dalam pribadi Yesus kan kita cari kebenaran Allah dan kita menjadi kerajaan surga, maka berkat ditambahkan. Iya, sebab di dalam pribadi Yesus ada gambaran Allah. Sebab pribadi Yesus adalah orang yang benar, yang adalah gambaran Allah dan adalah orang yang benar. Mana Pak kita baca kitab Lukas pasal yang ke berapa itu ya? Tuhan Yesus itu orang benar. Kita baca dulu Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-47. Ini Yesus mati. Tadi Allah mengutus anaknya yang tunggal sebagai korban pendamaian. Kasih karunia Allah lewat pribadi Yesus, di dalam pribadi Yesus ada kasih karunia. Dan Yesus juga orang benar. Orang benar. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Pribadi Yesus adalah orang benar. Manusia ketika Yesus mati di kayu salib, mau disalibkan, terjadi kematian Yesus terjadi hal yang tidak mereka tahu. Ada terjadi gelap gulita, ada terjadi gempa. Tetapi ketika orang itu melihat keajaiban terjadi, mulut manusia yang berdosa mengakui, oh iya, Yesus itu sungguh orang benar. Manusia yang berdosa mengakui Yesus orang benar. Berarti gambaran Allah dalam wujud Yesus, Yesus orang benar untuk menebus manusia yang berdosa. Ini yang pertama. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Manusia yang menyalibkan dia, yang menyiksa dia mati di kayu salib dengan wujud terkutuk, mengakui dia orang benar. Dan juga
Yesus yang adalah gambaran Allah dalam wujud manusia mengakui, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada datang kepada Bapa tidak melalui aku. Inilah. Tidak ada datang kepada Bapa melalui pribadi dia. Sudah. 2 saksi, 3 saksi. Yohanes pasal yang ke-1. Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 dan ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, logos, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, pribadi Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam wujud pribadi Tuhan Yesus ada pribadi Allah dan ada firman Allah. Berarti bagaimana cara Tuhan memberikan kebenaran dan kehidupan kita hidup dalam kebenaran itu, yaitu lihat pribadi Yesus. Lewat pribadi Yesus yang adalah gambaran kebenaran, wujud firman dan wujud kasih Tuhan. Jadi kita yang sudah menerima kebenaran kasih Tuhan, ya harus hidup di dalam pribadi Yesus. Hidup menerima pribadi Yesus dan mengasihi Tuhan yang satu-satunya gambaran Allah. Inilah banyak orang sekarang, Allah itu wujudnya roh, Esa, ya memang Esa, Allah roh. Betul, Allah roh Esa. Tetapi Allah itu ya tampil sebagai wujud manusia yang aturnya tidak mau tampil untuk sebagai manusia. Bisa dia dimusnahkan manusia seperti di zamannya Nuh. Tuhan berfirman di atas, bikin batra, aku akan memusnahkan. Di zamannya Lot, Abraham, aku akan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Lewat roh ngomong sama Abraham, lewat perantaran malaikat. Tuhan kalau ada orang benar. Tetapi di perjanjian lama semuanya wujud roh. Musa menerima 2 loh batu, wujud api. Itu gambaran Allah. Angin bertiup. Tetapi Tuhan sendiri tampil, Allah sendiri tampil sebagai manusia. Dalam wujud yang diciptakan terlalu banyak, mungkin manusia ini berdosa terus. Aku tidak rela. Datanglah dia dalam wujud manusia, dalam pribadi Yesus Kristus, sebagai pengampunan dosa, sebagai pendamaian dosa bagi manusia berdosa. Ada hubungan lagi kembali dengan Tuhan. Inilah wujudnya. Jadi bagaimana Pak? Ya, wujudnya. Itu tadi pribadi. Bagaimana Pak sekarang kita hidup dalam kebenaran Allah lewat pribadi Yesus? Kita mengasihi Tuhan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana orang yang mengasihi Tuhan dalam pribadi Yesus? Yang pertama tadi kita baca kitab Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, yaitu orang mengerjakan anak Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya. Inilah orang yang percaya kepada dia harus memiliki iman, yakin sepenuhnya kepada dia. Ini banyak sekarang. Yesus bukan Allah, bukan Tuhan itu. Dia manusia sama seperti kita. Memang benar. Manusia sama seperti kita. Tetapi kebenaran Allah ada sama pribadinya. Dia sebagai korban pendamaian. Dulu di zaman perjanjian lama, lembu, domba, burung terkukur. Sekarang sudah digenapi lewat satu korban. Yang adalah pribadi Yesus, gambaran Allah, ya supaya manusia tidak berdosa, supaya manusia tidak binasa, disatukan lagi, berhubungan lagi dengan Tuhan. Inilah. Jadi bagi kita, orang yang mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran kasih karunia Tuhan, ada berkat yang ditambahkan, ya dia harus percaya, yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Mutlak satu-satunya hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus yang
menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang melakukan segala sumber-sumber berkat dalam setiap kehidupan kita. Semuanya di dalam pribadi Yesus. Inilah sudah digenapi. Firman itu Yesus, Allah itu Yesus, Allah itu pribadi Yesus, Roh Kudus pun di dalam pribadi Yesus. Kenapa Pak Roh Kudus dalam pribadi Yesus? Kita lihat. Jadi semuanya, waduh, Allah Esa Pak, mana ada Allah Trinitas gini. Inilah ketrinitasan itu. Allah di dalam pribadi Yesus itu ada, dia roh, dia kealahan, dia firman. Inilah banyak sekarang. Makanya kalau kita benar-benar di dalam pribadi Yesus, tidak bisa diperdaya, tidak bisa dirusak oleh pengajaran lain-lain. Hanya Tuhan. Kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-16. Kalau tidak salah, Yesus mati memberikan penghibur. Itulah Roh Kudus. Itulah wujud roh juga. Kenapa Pak wujud roh? Ya, bisa dia tahu ketika dia mati. Kalau dia contohnya nggak Allah, dia mati di kayu salib mau memberikan roh. Padahal dia sebelum mati di kayu salib masih mungkin bincang-bincang sama murid-muridnya. Tetapi dia sudah mengetahui dia mau mencurahkan roh sama kehidupan manusia, sama murid-muridnya, sama setiap manusia yang mencari dia. Kok bisa tahu kalau dia itu nggak Allah? Bisa seperti saya. Saya akan mati, saya akan memberikan roh saya kepada nanti keluarga saya, famili saya, supaya dia bisa jadi pengkhotbah. Bisa saya tahu? Tidak. Itulah kealahan. Roh juga dia. Ini kita baca kisah Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan Roh Kudus itu, Roh Allah itu, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tidak ada penghakiman. Kalau ada Roh Kudus, dia menginsapkan manusia dari dosa, dan penghakiman tidak akan ada. Yalah betul, memang benar. Kalau orang berbuat dosa, pasti ada penghakiman secara jasmani saja. Ketika kita berdosa, ada hakim. Berapa tahun keputusannya? 6 tahun. Teng. Kalau kita berbuat dosa, ada hakim, cuma satu hakim, hanya Yesus. Makanya kita tidak boleh jadi hakim. Kalau menyampaikan firman, yaitu kebenaran. Pak, berarti Bapak hakim, Bapak menegur aku gini. Bukan, itu firman yang disampaikan. Kalau kena, ya kita terima firman, kita buang dan kembali kepada Tuhan. Beda. Kalau menghakimi, ya itu cuma satu, Tuhan. Tetapi kalau kita menasihatkan, menegur, memberitakan firman, itu yang diutus Tuhan, dan itu yang diberikan Tuhan bagi anak-anaknya. Makanya roh diberikan. Kita baca di dalam ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah roh Tuhan juga roh. Jadi kita harus percaya, yakin kepada Tuhan. Percaya, yakin kepada Tuhan satu-satunya. Sudah percaya dia yakin kepada Tuhan, sudah yakin, percaya kepada Tuhan sumber keselamatan, sumber kesembuhan, sumber semuanya. Mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Yakin, sakit Tuhan kesembuhan. Sarana yang Tuhan berikan, ya itulah obat-obat dokter, rumah sakit, ya sarana. Tapi ketika sesuatu Tuhan, aku percaya kepada, aku percaya kepada. Tidak sakit, pergi ke dukun, pergi ke berhala, pergi ke patung. Paling yang ngerinya lagi, menerima ajaran yang di luar firman. Mungkin ya datuknya datang, ayolah jarang sana. Mungkin ini asana orang pintar. Imannya gak lagi percaya kepada Tuhan. Inilah, jangan iman sepenuh yakin kepada Tuhan. Sudah yakin iman kepada Tuhan, dia mengerti.
mengerti apa kehidupan dalam pengenalan Tuhan. Mengerti, oh saya sudah ditebus oleh Tuhan. Iman, yakin, mengerti. Dan sesudah itu ya bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Inilah. Oh, mana Pak? Ya, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, kita hidup dalam mengasihi Tuhan, hidup dalam korban Kristus, salib Tuhan, sudah percaya, ya kita harus juga bertobat. Sebab kalau kita hidup dalam pertobatan, kita hidup dalam korban Kristus, menderita badani sama seperti Kristus. Wah, gak mungkin Pak. Bapak ini ngawur, Bapak ini yang ngarang-ngarang logika. Oh, kita baca. Kalau firman Tuhan disampaikan, ya sampaikan lagi firman Tuhan. Nah, ini kalau kita enaknya. Kalau firman Tuhan yang dipakai logika, pakai tafsiran, perkataan yang dingaur-ngaurkan, nggak diterangkan dengan firman. Pasti ngawur. Pasti, nggak butuh ginian. Mungkin. Tapi kita baca, kalau orang yang hidup dalam korban Kristus bagaimana? Kita kan mengasihi Tuhan, hidup dalam Tuhan. Nah, kita harus juga berhenti berbuat dosa. Ini kalau ada dia benar-benar kasihnya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Kristus menderita penderitaan badani itu berbicara tentang salibnya Tuhan. Yesus mati, tadi saya katakan perantaraan Allah dengan manusia yang berdosa lewat pendamaian kasih Tuhan, supaya manusia tidak binasa, supaya manusia dibenarkan dan ada berkat ditambahkan. Kita pun juga ya tadi mulai percaya, yakin sepenuhnya tadi, yakin, dan kita meningkat lagi. Ya harus bertobat, menderita. Karena Yesus Kristus menderita untuk menebus manusia berdosa. Jadi kita menderita apa? Menderita untuk berhenti berbuat dosa. Menderita untuk berhenti berbuat dosa. Bukan kalau contohnya matinya disalib, mungkin mati apa namanya? Mati syahid, mati apa? Kalau orang-orang apa itu? Memerintah kayak seperti rasul-rasul. Itu kehendak Tuhan. Seperti Petrus katanya mati dibalik kepalanya. Itu kehendak Tuhan. Mungkin ada seperti itu ya. Tapi bukan itu kunci dalam kita menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran kasih karunia Tuhan. Sudah percaya, bertobatnya bukan kita harus menderita itu berhenti berbuat dosa. Kita baca 1 Petrus pasal 4 tadi. 1 Petrus pasal keempat. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran kasih karunia dalam pribadi Yesus sudah percaya, dia bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali ke jalan Tuhan. Berarti kalau orang yang berhenti berbuat dosa, berarti tidak suka melakukan dosa, tidak enjoy berbuat dosa, tidak suka berbuat dosa, apalagi terang-terangan untuk berbuat dosa, tidak lagi suka. Tapi apa yang disukai? Ya, buang dosa. Mungkin apa? Dosa merokok. Dosa apa? Dosa berdusta, dosa berjudi, dosa bernarkoba, dosa berzina, dosa dalam nikah, mungkin dalam perselingkuhan, dalam perzinahan, dalam apa? Dalam kekasaran, suami kasar sama istri, istri kasar sama suami. Dalam apa? Dosa-dosa apa? Dalam usaha, anak orang tua sama anak. Dosa apa? Dalam ketidakjujuran, dalam keuangan, dalam hal-hal yang lain. Dosa apa? Apa yang terikat kita tulis di hati kita. Mungkin pikiran, pandangan, hati, ya dibuang. Buang itu dan buang dosa. Menderita, bertobat, berhenti buat dosa. Buang dosa, apa yang kita buang? 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Supaya apa? Supaya pribadi Tuhan dalam
pribadi Allah, kebenaran Allah dalam wujud Yesus itu nyata di hati kita, mendarah daging dalam hidup kita. Dan kita mendapatkan hidup, dan kita menjadi batu penjuru, batu yang hidup, bukan batu yang keras lagi. Itulah, bukan lagi batu yang keras seperti kita lihat di kitab Injil Matius itu, ketika Yohanes membaptis dengan baptisan air, datang orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat. Hai orang berudak, bertobatlah. Kampak mempunyai apa? Wah, dari buahnya kamu tahu. Hai, dari batu-batu ini bisa kujadikan keturunan Abraham. Wah, orang-orang pilihan saja tidak mengenal pribadi Tuhan. Sampai batu-batu yang keras, kita lah itu batu-batu yang keras. Keras hati. Keras apa? Keras kepala. Keras apa? Keras hati. Keras apa? Apa yang keras? Apa yang ditulis di hati kita? Apa yang keras? Keras. Keras hati, keras, dan keras apa? Itulah dijadikan dia menjadi keturunan Abraham. Yang keras menjadi keturunan Abraham. Inilah supaya kita juga menjadi batu yang hidup. Batu Kristus, batu yang hidup. Menjadi alatnya Tuhan. Menjadi senjata kebenaran Tuhan. Menjadi imam-imam dan raja-raja. Ya, apa yang keras kita buang. Inilah, jangan lagi keras. Apalagi menerima korban Kristus keras. Wah, keras sekali ikut Tuhan. Wah, di sana aja lah. Khotbah sama dengarkan khotbah om ini, khotbah bapak ini keras sekali. Wah, nggak mampu aku. Sana aja, sana berkat-berkat. Ya mau kayak mana aku nggak ditegur dosa. Itu keras hati seperti orang Farisi. Orang Farisi tahu Taurat, mempraktekkan nggak bisa. Ada kasih karunia, dia malah menolak, mengolok, malah mengatakan Yesus itu menyesatkan ini. Wah, begitu juga kita yang dalam beribadah hari ini. Kalau saya salah menyampaikan firman, kalau saya menyampaikan firman Tuhan tidak sesuai kebenaran, ya sudah, tinggalkan. Tapi kalau firman Tuhan itu benar, sungguh-sungguh untuk memarahkan kita dalam satu pribadi yang menyelamatkan, menegur dosa dan membuang segala dosa, di situ ada Tuhan, ada batu hidup, ada pribadi Yesus. Itulah apa yang kita buang. Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Di sini perikopnya, Yesus Kristus batu penjuru. Batu penjuru, batu yang hidup. Batu yang dibuang-buang tapi dikumpulkan menjadi batu yang hidup. Kita batu yang keras. Mungkin keras kepala, keras hati, keras apa? Bisa menjadi batu yang hidup. Batu yang hidup. Kalau kita hidup dalam pribadi Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Di dalam wujudnya Tuhan. Inilah. Mungkin keras. Istri keras. Suami keras. Anak keras. Mungkin dalam pekerjaan kita lihat keras. Wah. Bisa menjadi batu hidup. Kalau sungguh-sungguh. Inilah. Ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan. Ini bertobat, berhenti berbuat dosa, buang dosa. Yang pertama itu buanglah segala kejahatan. Yang jahat dibuang. Yang jahat dibuang. Perkataan jahat dibuang. Pikiran jahat dibuang. Perilaku jahat dibuang. Pandangan jahat dibuang. Yang jahat dibuang. Sampai kejahatan, akar dari segala kejahatan cinta akan uang. Kalau sudah terikat akan uang, selalu mengutamakan uang, itu sudah jahat. Tidak bisa menjadi dua tuan, Mammon dan apa? Tuhan. Jadi biarlah apa yang kita punya, kekayaan, kepandaian, kedudukan, tapi semuanya itu dari Tuhan dan kita muliakan untuk Tuhan. Nggak terikat dengan apa yang kita punya. Ini kalau kita terikat, ya kejahatan. Wah, cari uang sampai korupsi. Wah, dapat. Menipu, dapat.
Apa? Akar kejahatan. Cinta akan uang. Yang cinta akan uang dalam surat 1 Timotius itu. 1 Timotius 6. Dibuang. Inilah kejahatan dibuang. Dan segala tipu muslihat kita buang, yaitu dusta. Jangan ada lagi dusta. Kalau istilah orang dunia itu dusta antara kita. Waduh, begitu juga kita dusta. Jangan ada kita dusta antara kita dengan Tuhan. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, kalau ada apa ya jujur sama Tuhan. Tuhan, aku berdosa. Tuhan, aku mohon ampun. Tuhan, aku mau kembali. Tuhan, jamah aku. Ya, akui sama Tuhan. Inilah jujur. Tuhan, aku lemah. Tuhan, aku gak berdaya. Tuhan, aku tidak mampu. Mungkin kau muda, ya sudah seperti ini. Mungkin ya, aku gak mungkin kuliah Tuhan. Orang tua aku gini Tuhan. Kerja gak ada, gini, apalagi gini. Ya akui sama Tuhan. Jangan sampai berbuat dosa. Jujur semua. Usaha mungkin pasang surut redup. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan aku gini Tuhan. Semua jujur. Aspek hidup kita jujur sama Tuhan. Apa kita jujur sama Tuhan. Jangan tidak jujur sama Tuhan. Tidak ada tipu. Mulai jujur terhadap firman Tuhan. Inilah jujur. Mulai terhadap firman Tuhan juga kita harus jujur. Nah, apakah firman Tuhan ini benar? Apakah ini salah? Ya jujur, cari. Kalau benar tingkatkan. Kalau salah ya tinggalkan. Biarpun itu keluarga, saudara, apa. Kalau tidak benar, tinggalkan. Bukan benci orangnya, tinggalkan pengajarannya. Supaya kita tidak tersesat. Biarpun enak bagi daging. Wah, ular diperdaya. Hawa diperdaya ular. 1 kali perkataan. Sampai seluruh manusia binasa. 1 kali. Hanya buah pohon ini. Makan hanya ngetahui ajanya. Suntikannya enak. Bagi daging dirasakan, makan enak. Diambil, daging enak. Jadi gigi. Tetapi ketika apa? Tidak taat, apa suasananya? Bagaikan suasana kutukan. Dulu bahagia, bisa semua makan, tidak ada sakit penyakit. Mengalami. Sampai melahirkan kedua anak Kain dan Habel, terjadi kebencian, pembunuhan. Itu sudah bertabiat. Tetapi semua itu sudah diputuskan oleh korban Kristus, pribadi Tuhan. Sungguh luar biasanya firman Tuhan ini. Sungguh luar biasanya, sungguh sangat diberkati sekali. Ayo kita berhenti berbuat dosa. Ayo berhenti berbuat dosa. Dikatakan ini segala tipu muslihat, ayo dusta dibuang, berdusta baru, dan segala macam kemunafikan. Kemunafikan yang munafik dibuang juga. Di sini nampak nanti ada tuannya pura-pura. Ada tuannya baik. Di pekerjaan juga. Kemunafikan. Inilah kemunafikan. Dalam pekerjaan munafik. Di sana apanya? Di sana supaya apa? Pimpinan. Pura-pura. Habis itu ya lain. Di sana juga. Ini. Sampai ya itu tadi. Difitnah. Tidak jujur. Dikata-katai orang. Diinikan. Kemunafikan. Habis itu ya ada orangnya diam. Kemunafikan. Mungkin apa? Apa wujud yang munafik? Inilah. Harus dibuang hal-hal yang munafik. Kemunafikan. Tidak ada lagi wujud kemunafikan. Ya, transparan saja. Aku kayak gini. Sudah. Jangan sudah miskin, sudah apa, merasa kayak orang kaya. Inilah. Maaf 1000 kali maaf. Bukannya saya menggurui apa. Sudah banyak terjadi di kalangan muda. Orang tuanya menyekolahkan, memuliakan, minta uang gini-gini, tapi gayanya seperti orang yang padahal
Tuhan memberikan berkat dari orang tuanya untuk dia pergunakan. Wah, tapi gayanya, wah, munafik. Ini maaf 1000 kali maaf. Kaum muda. Dan apa lagi? Ya transparan. Oh, ini aku Tuhan. Ya kalau ada diberkati, ya ini. Kalau belum diberkati, ya inilah. Jangan inilah. Jangan ada kemunafikan. Berlaga dan lain-lain. Apalagi dalam pelayanan, dalam ibadah. Dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan munafik. Supaya nampak orang, nampak hamba Tuhannya, nampak apanya. Ya sudahlah, mau apa gini, masuk kanan keluar kiri aja ya gini. Supaya nampak pacarnya. Supaya nampak calon apaku. Supaya nampak ini. Munafik. Ibadah yang gak benar. Apalagi ada pertengkaran dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam hamba-hamba Tuhan. Nampak habis itu dikatai ini munafik. Ayo sungguh-sungguh benar-benar hidup kita di dalam Tuhan. Kemunafikan, kedengkian, dengki. Jangan dengki, lega. Orang di sana apa, sukses apa, mau gimana, dengki, Jangan sampai dikatakan fitnah. Fitnah ini yang paling ngeri. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Seperti tadi, manusia munafik, dusta, ini nggak pasti akan ada fitnah. Fitnah pasti ada. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Seperti Yudas, seperti Yesus Kristus sama Yesus Barabas. Yesus Kristus yang benar dipersalahkan, dia disalib. Yesus Barabas yang jahat, najis, kotor, yang aturnya mau dibinasakan, dia malah enak, tenang. Tetapi ya kalau seperti itu, ya biarlah Tuhan yang mengampuni. Kalau ada kita hari-hari ini juga kayak gitu, ayo bertobat. Sungguh-sungguhlah. Ayo bertobat sungguh-sungguh. Jangan ada lagi fitnah gini-gini. Kalau itu pun benar, mungkin itu benar, kita lihat gini-gini, sudah doakan. Kalau apa tegur. Jangan kita lagi ombar-ombarkan apanya. Gini. Kalau contohnya itu benar, ya tegur, nasihati. Kalau enggak, sudah doakan. Jangan kita ini gini. Kalau enggak betul, dosa sama kita. Kalau betul pun, ya kita pun berdosa juga. Lebih bagus sama orangnya. Sudah, plong. Jangan difitnah. Jangan diapai. Kacau. Apalagi yang difitnah orang benar. Malang kali orang yang fitnah. Nggak ada Pak. Biasa-biasa aja Pak. Kok Tuhan yang menciptakan manusia lihat orang benar sengsara, Tuhan diam? Tidak, suatu waktu pasti akan terjadi. Makanya jangan sampai kita menjama orang yang benar. Jangan kita jama orang-orang yang benar. Apalagi fitnah, menjelekkan dan lain-lain. Jangan sampai. Lihat Daud sama Saul. Ketika Daud dipakai Tuhan, Saul tidak. Apakah Daud benci sama Saul? Tidak. Ada waktunya Daud untuk membunuh. Ada ketika di gua. Bisa dia bunuh itu Raja Saul. Tapi tidak mau aku menjamah orang benar. Orang yang diurapi. Jangan. Jadi Pak, orang berdosa gini. Itu pun jangan. Sudah kita nasihati, kita apa ya kita doakan. Biar Tuhan semua. Itu gak urusan kita. Hanya Tuhan. Hati-hati. Ayo anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita fitnah. Jangan sampai kita apai. Jangan. Apalagi orang benar. Jangan sampai. Buktinya Pak, iya Pak, saya fitnah gini. Orang yang fitnah itu Pak biasa-biasa. Siapa bilang? Berarti firman Tuhan ini salah. Kok orang benar, orang yang cari Tuhan difitnah-fitnah, dijelek-jelekkan, Tuhan diam? Salah firman Tuhan ini. Salah. Kita lihat Musa ketika Maryam jadi kusta. Orang benar Musa yang lemah lembut tapi dikatakan sama keluarga sendiri, Maria. Bagaimana? Kena kusta. Berarti
ada Tuhan. Tuhan sendiri berperan ganti kita. Memang benar firman Tuhan, iya dan amin. Tapi karena emosi daging, ambisi daging, logika, pikiran, itu yang membuat kita tidak taat kepada firman. Tidak taat kepada firman, tidak taat kepada suara Tuhan. Kalau contohnya kehidupan kita dari roh Tuhan, firman Tuhan, pasti taat biarpun berat sulit. Rasul Paulus sulit. Sampai darah, sampai penderitaan, dia tetap cari Tuhan. Sampai dibilang mencari seperti berlomba-lomba, seperti petani, seperti berlari-lari menuju surgawi. Berlari-lari, berlomba-lomba, seperti petani juga untuk mendapatkan apanya, tekun apapun sengsara dia tetap di dalam Kristus. Sampai apa firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus? Mati hidupku bagi Kristus adalah keuntungan. Sampai nyawa. Itulah kalau hidup dalam korban Kristus kasih Tuhan. Ini ada kebenaran Tuhan. Luar biasa. Inilah percaya bertobat. Dan sudah percaya bertobat, dalam Kristus Yesus tadi, kita harus lagi mengalami lahir baru. Lewat apa? Lewat baptisan air. Itu Roma 6 ayat 2 dan 4. Orang yang sudah buang dosa ini, mati terhadap dosa ini, harus dikuburkan supaya tidak bau, supaya tidak bau busuk seperti bangkai. Kalau nggak dikuburkan bau kan? Seperti itu juga dosa. Kalau sudah dia percaya Yesus, mengasihi Tuhan, korban Kristus, dia berhenti berbuat dosa. Apa dosanya? Harus kita kuburkan lewat baptisan air. Dikuburkan. Bangkit. Menjadi hidup baru, hidup di dalam kebenaran. Itulah dibaptis lagi dengan baptisan air. Baptisan itu pun juga sesuai firman, bukan sesuai peraturan organisasi gereja, peraturan manusia, enggak, sesuai firman yang diteladankan Tuhan bagi anak-anaknya. Inilah, dan orang dibaptis itu orang yang sudah tahu, mengerti akan dosa. Sudah tahu ini salah ini jangan diperbuat inilah dibuang, dikuburkan, kembali. Inilah, dan mengalami lahir baru lewat baptisan, dan mengalami juga pembaharuan lewat baptisan Roh Kudus. Ketika Tuhan dibaptis lewat baptisan Roh, dibaptis air, dia naik, ada Roh Allah dalam wujud rumah merpati. Dibaptis lagi dengan Roh Kudus. Dan di situ kita hidup di dalam kebenaran. Rohlah yang memberi hidup, dan rohlah yang menginsafkan manusia dari dosa menuju kepada kebenaran. Dan Roh Kudus berarti menuntun kita selalu kepada yang benar. Jadi kalau orang ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan, dia selalu mau kepada kebenaran. Biarpun jatuh tiba-tiba, biarpun melakukan dosa, tapi ada Roh Tuhan, dia kembali dan dia tinggalkan. Itulah ada Roh Tuhan. Dia mengakui, dia kembali dan dia tinggalkan. Hidup di dalam kebenaran. Kalau hidup dalam kebenaran, tadi berkatnya ditambahkan kepadamu. Kita baca, orang benar ada berkat, memang benar. Siapa bilang orang benar nggak ada berkat? Kita baca Mazmur pasal yang ke-20, Mazmur pasal yang ke-13 kalau tidak salah. Orang benar ada berkat yang Tuhan berikan. Inilah, jika orang benar ada berkat dan dipagari seperti pagar perisai Tuhan. Inilah, ada pagar perisai Tuhan. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ada berkat. Tadi saya ambil temanya Matius 6 ayat 33. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka berkat ditambahkan kepadamu. Jadi hasilnya di sini kita hidup dalam kebenaran, dalam korban Kristus, kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, yang adalah gambar wujud Allah, pribadi Allah. Ada berkat yang kita rasakan. Tuhan berkati, sampai berkat Tuhan itu engkau memagari dengan anugerahmu seperti perisai, di pagar Tuhan.
Kalau dipagari oleh Tuhan berarti ada perlindungan. Selalu dilindungi oleh Tuhan. Seperti rumah kalau ada pagar berarti maling nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk orang-orang yang tertentu. Sebab dia dipagari, sudah ada. Sebab tidak ada pagar rumah, pasti dia bisa mencuri rumah itu. Kalau ada pagar takut, wah ada orangnya, ada nih. Dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Seperti contoh Ayub, orang benar dilindungi, dipagari Tuhan, diberkati Tuhan. Sampai pagar perisainya di situ memagari kita sampai apa? Setan, maut tidak bisa menggerogoti, menjamah kehidupan kita. Setan nggak bisa. Mungkin roh perdukunan. Ini. Kalau kita benar, kita apa? Tuhan lindungi. Asalkan benar. Kalau ada dosa, cepat minta ampun. Supaya setan tidak menggerogoti iman kita. Supaya setan tidak menyorot-nyoroti kita. Mengintimidasi kita dan membuat kita jauh dari jalan Tuhan. Inilah. Sampai setan, roh apapun tidak bisa menjamah kita. Karena kita dari Tuhan. Inilah. Karena kita dari Tuhan. Ini. Coba. Kalau setan itu bisa berubah, mungkin manusia nggak berdosa. Mungkin tidak ada lagi. Karena setan tidak mau berubah, tidak mau benar, makanya dicampakkan. Berarti kalau kita mau benar, mau berubah, setan nggak bisa menjamah kita, nggak bisa lagi. Kalau contohnya kita, sudah tahu kita orang benar tapi melakukan dosa, setan yang senang, dipermalukan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita mau benar, siapa yang dipermalukan? Setan. Setan dipermalukan. Seperti Ayub. Tuhan sama iblis tanya jawab. Kalau baca kitab Ayub itu, itulah dipermalukan siapa? Setan yang dipermalukan, bukan Tuhan. Tapi kalau kita berbuat dosa siapa yang dipermalukan? Ya Tuhan. Dua gendangnya, makanya ada dua jalan. Jalan benar, jalan yang tidak benar, jalan sempit dan jalan lebar. Ada dua, tidak tiga jalan tengah-tengah. Enggak 7 jalan, 8 jalan, 10 jalan, tidak. Dua. Neraka, surga. Baik, jahat, benar. Sudah. Ikut Tuhan, tidak ikut Tuhan. Kembalikan aja, sudah. Pak, saya berdosa. Saya gini. Ya, kalau kembali, ada tangan Tuhan. Jamahan Tuhan. Kalau kembali sudah ada tangan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Tapi kalau tidak mau kembali malah kita membuat nangis Tuhan dan setan kita permuliakan. Tadi sudah. Injil Matius pasal keempat tadi tentang kedudukan, tentang makanan, tentang penyembahan, setan bisa berikan. Tapi kita semuanya di sini hari ini semuanya dari Tuhan. Amin. Inilah ada berkat Tuhan. Ini ada berkat Tuhan. Dan berkat juga damai sejahtera yang Tuhan berikan. Berkat damai sejahtera. Orang benar itu juga damai. Damai orang benar. Siapa bilang kalau kita hidup benar nggak damai? Damai. Saya pun merasakan juga ya. Damai. Kalau berdosa saya merasa ketakutan. Oh Tuhan, tadi aku marah. Aduh Tuhan kasar. Oh seperti dihantui. Tapi untung kembali Tuhan. Tuhan ampuni. Ubah karakterku Tuhan. Ada Tuhan. Tapi kalau dihantui terus tapi saya gak berubah, saya tidak mengakui sama Tuhan, pasti digerogoti. Ujung-ujungnya, sudahlah, terintimidasi, melakukan segala cara dengan perbuatan dosa, tidak lagi gairah untuk Tuhan. Inilah, oh Tuhan aku ada tadi ini, oh Tuhan aku kayak gini, Tuhan ampuni Tuhan. Tapi untuk kebenaran Tuhan, kalau itu salah ampuni Tuhan. Itu kalau ada, aku harus berubah di sini Tuhan. Oh saya ini dari Tuhan. Inilah apa? Ayo, kalau kita hidup benar pasti ada damai. Damai. Dalam nikah damai. Istri sama suami damai. Kalau kita benar damai. Anak sama orang tua damai. Kepada famili, keluarga, dan lain-lain pasti damai. Sama teman, dalam pekerjaan pasti damai. Coba di dalam perusahaan ada sesuatu yang tidak benar. Korupsi mungkin. Melakukan peraturan tidak benar mungkin. Apakah damai? Tidak damai. Orang yang dibikinnya tidak damai, tidak hidup di dalam kebenaran,
Yang melakukannya pun tidak damai, seperti dihantui. Ya, aku sudah bisa salah ya, gimana ya? Ah, itulah, tadi aku sudah kayak gini ya, aku sudah melakukan ini ya. Itulah, tidak akan ada damai. Tapi kalau benar pasti ada damai. Dalam pekerjaan ada damai, dalam nikah ada damai, dalam pelayanan ada damai. Dalam apa? Dalam setiap kehidupan kita berteman dan lain-lain pasti ada damai. Biarpun Pak sedikit orang untuk berteman sama orang benar loh Pak, gini-gini. Saya berdosa gini-gini. Siapa bilang sedikit? Itulah ciri-ciri khas setan. Ciri-ciri setan seperti itu. Makanya kita yang sudah mencari Tuhan, hidup dalam Tuhan, kok bisa kata sedikit untuk cari Tuhan? Itulah. Pak, karena kan manusia semua berbuat dosa. Iya, semua berbuat dosa. Tapi sekarang semua berbuat dosa dengan satu korban, semua mencari Tuhan. Kalau orang yang mencari Tuhan, apakah kita mau berbuat dosa lagi? Tidak, pasti orang benar banyak. Tapi kalau kita tidak mau benar, ya pasti berdosa. Itulah cara setan. Makanya setan itu cerdik, licik. Wah, dan memperdayakannya itu yaitu di waktu yang lemah, di waktu kita tak berdaya, di waktu pikiran guna-gulana. Ayo, kaum muda-mudi, ya dimanapun berada, jangan sampai tersesat. Semoga kita dapat mengerti, jangan sampai tersesat. Jangan sampai kita diperdaya. Tinggalkan seperti itu, buang. Ayo minta Roh Kudus, Roh Tuhan. Ayo. Dan kalau kita hidup dalam kasih kemurahan Tuhan, hidup dalam korban Kristus juga. Percaya, iman, yakin tadi, korban Kristus, bertobat dan lain-lain. Juga yang kedua, kita bisa beribadah datang kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Di sini dikatakan persembahan yang benar. Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sudah ditebus, kita sudah hidup dalam kebenaran. Dalam hidup dalam korban Kristus, kita pun juga bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang beribadah kepada Tuhan itu ya sudah menghargai korban Kristus. Hidup di dalam korban Kristus. Inilah, sudah ditebus kita apa gini, serahkan sama Tuhan, beribadah sama Tuhan. Serahkan tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Kita baca Roma pasal 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Inilah yang sempurna. Kemurahan. Beribadah kepada Tuhan. Tekun beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Inilah orang yang hidup menghargai korban Kristus, hidup di dalam korban Kristus. Inilah ibadah. Jadi ibadah itu kita sudah hidup dalam korban Kristus, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan kita itu makanya cerdiknya setan iblis ini. Wah Pak, orang yang beribadah nggak berubah-berubah Pak. Sana apa gak ibadah, dia gak cari Tuhan, baik dia mau memberi gini. Itulah cerdiknya setan. Padahal ibadah itu menghargai kemurahan kita dengan Tuhan, korban Kristus. Itu caranya setan cerdiknya. Jadi kita harus beribadah. Ibrani pasal yang ke-10. Ayo kita baca dulu. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini ibadah itu juga membawa kita bisa mencari Tuhan dan menanti kedatangan Tuhan. Inilah hari Tuhan yang akan mendekat, menjelang hari Tuhan yang mendekat, berarti kedatangan Tuhan kedua kali. Disitulah kita perlunya ibadah. Supaya apa? Iman kerohanian kita tidak mati, tetapi semakin diisi. Tadi itu tandanya mempersembahkan tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup itu dikuasai oleh roh. Tanda yang kedua dikuasai persembahan tubuh yang kudus, dikuasai oleh firman. Tanda yang ketiga, itulah dikuasai oleh kasih Allah, ibadah yang berkenan. 3 tanda ini dalam ibadah kita terima lewat firman, Roh Kudus,
dan kasih Allah. Inilah untuk menjelang datang hari Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kali. Makanya di dalam beribadah kepada Tuhan seperti ini juga yang dicari firman, pengungkapan Tuhan. Supaya kita tidak lagi terjerumus oleh kelicikan, ketidakberdayaan, kecerdikan, kelicikan setan untuk kita jatuh dalam dosa. Inilah ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa itu, tetapi yang ialah kematian. Jika ada seorang menolak hukum Musa, ayat yang ke-25, tetap janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Inilah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi ibadah itu sudah benar. Kita sudah tahu korban Kristus. Banyak manusia mengatakan Yesus juru selamat. Oh benar. Yesus segalanya. Iya benar. Sumber segala benar. Tetapi jangan sampai ditolak Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, tapi tidak mau dia dibenarkan lewat kebenaran firman. Sudah menerima korban Kristus, tidak mau beribadah sungguh-sungguh. Tidak ada guna. Korban Kristus tidak ada guna sama dia. Sebab kedatangan Tuhan kedua kali bukan untuk menyelamatkan lagi, tetapi untuk mengangkat kita, untuk menjemput kita. Inilah. Makanya kedatangan Tuhan menjelang datangnya hari Tuhan. Kedatangan Tuhan yang semakin singkat ini, yang sudah semakin dekat, kita persiapkan. Selagi kita hidup masih di bumi, kita siapkan. Bukan main-main. Kita baca tadi Ibrani pasal yang 10 ayat 25 sampai selanjutnya. Jangan sampai. Jadi jangan sampai wah Pak ibadah gini-gini, wah itu udah gini. Kalau ibadah pun dia nggak berubah gini-gini, biarpun firman Tuhan itu sudah kayak gini, dia nanti yang berada bersama Tuhan seperti Yudas. Ikut terus sama Tuhan. Orang yang mencelupkan roti di cawan ini bersama-sama dengan aku, dia menyerahkan aku. Bukan aku Tuhan. Keras ya, memang keras. Tapi hukumnya siapa yang bikinnya? Tuhan. Diperdaya setan, terbuyar, mati. Ini Petrus menyangkal. Petrus menyangkal, ya terjadi. Tetapi dia untung kembali. Ayo, ibadah datang kepada Tuhan. Sebab perbedaan orang benar sama orang fasik dalam ibadah ada. Jadi kita beribadah datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ibadah kita datang kepada Tuhan. Ayo hari-hari siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Inilah. Kalau kita sudah benar mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh kasih Tuhan kepada kita, kita juga bisa datang menyembah Tuhan. Bisa datang menyembah Tuhan. Inilah. Bisa datang berserah, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ini ayat Roma pasal yang ayat kedua, Roma pasal ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Bisa menyembah Tuhan. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan ucapan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang ketiga, kisah berdoa kepada Tuhan. Inilah orang hidup dalam kebenaran. Pertama, menghargai korban Kristus salib Tuhan. Yang kedua, dia beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, dia bisa berdoa. Berdoa berserah kepada Tuhan. Roh kebenaran menuntun kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat terucapkan. Apa keluhan-keluhan kita? Sudah pahit, sudah tidak berdaya, sudah apa? Ya serahkan sama Tuhan. Mungkin ya tidak lagi bisa kita mampu jawab
Apa yang mau kita doakan? Kita keluhkan aja, berdoa, menangis. Kehendakmu jadi Tuhan, kehendakmu, banyak persoalanku, kehendakmu jadi. Tuhan perhitungkan suara hati kita. Asalkan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Oh Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau selalu hidup di dalam kebenaran. Kami mau selalu hidup di dalam pribadi-Mu. Kami mau selalu hidup di dalam kehidupan-Mu. Kami mau merasakan keajaiban Tuhan. Kami mau merasakan mujizat Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat korban-Mu, buat pribadi-Mu Tuhan yang dinyatakan hari-hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin hidup di dalam Tuhan, tidak diperdaya oleh kelicikan ular, setan, iblis, kepandaian yang membuat kami jatuh dalam dosa, tidak setia beribadah, tidak setia mengasihi dan berdoa kepada Tuhan. Kami mohon jamaah-Mu Yesus, terimalah kehidupan kami kembali. Kami akui kami banyak kelemahan, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu Tuhan. Buat pada hari ini, tetapkan firman-Mu, bubuhkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, jamah campur tangan-Mu mengalir atas kehidupan kami. Baik yang kalangan muda, orang tua, anak-anak, dan apapun setiap kehidupan kami. Jamah kami, berikan kami berkat-Mu, berikan kami hidup kebenaran-Mu, sehingga kami nyata merasakan keajaiban mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memberkati, nama Tuhan yang kami permuliakan. Dimanapun kami berada, Tuhan berkati Tuhan, dalam masa depan kami, pekerjaan kami, usaha kami, teristimewanya dalam pelayanan ibadah kami Tuhan. Berikan kami takut akan Tuhan, setia berkobar-kobar, mengasihi melayani Tuhan. Bahkan dimanapun juga Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami penderitaan, baik sakit, penyakit, kelemahan, mohon pengampunan-Mu, mohon jamahan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Mungkin terikat dalam berhala penyembahan, bahkan roh-roh jahat Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan-Mu, kami mohonkan jamahan-Mu, bebaskan, lepaskan, ampuni kami, bubuhkan berkat-Mu. Segala sakit, penyakit, kuasa-kuasa iblis, setan, roh jahat, kelemahan apapun itu, baik sakit virus, kelemahan apapun itu Tuhan, baik jantung, ginjal, paru-paru, bahkan penyakit-penyakit jasmani lainnya Tuhan, demam, pening dan lain-lain Tuhan, bahkan juga serangan balik iblis, tangkal, jimat, roh perdungku dan alisir, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang lemah kuatkan, sediburkan, yang lain-lainnya Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diberkati. Bubuhkan berkat-Mu, Tuhan hadir, Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun berada, lindungi, jagai, Tuhan beserta kami, Tuhan yang kami permuliakan. Di hari-hari ini Tuhan, apapun kesulitan kami hanya percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan, hanya memiliki iman, keyakinan kepada Tuhan. Nama Tuhan yang kami permuliakan. Terpujilah Bapa, syukur kepadamu. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum itu kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus